Baik, salam petani. Pada pagi hari ini saya akan mencoba melakukan penanaman kembali setelah kemarin kita sudah melakukan penanaman berbagai macam jenis sayuran. Yang terakhir kami tanam di sini adalah berbagai macam sayuran seperti sawi, kemudian seledri, daun bawang, dan yang terakhir di sini yang kami tanam adalah sayuran kangkung. Kemarin kita sudah melakukan pemanenannya, dan pada pagi hari ini adalah hari spesial, yaitu hari peringatan Guru Nasional dan HUT PGRI yang ke-78. Ini adalah hari spesial dan saya tetap melakukan dalam upaya pelestarian terhadap lingkungan, pemanfaatan lingkungan, yaitu dengan cara menanam sayuran. Masih sistemnya yaitu masih menggunakan sistem kapiler, di mana kami juga mengusung yaitu temanya recycle. Pertanian yang kami lakukan di sini adalah urban farming, di mana pertanian ini untuk menjawab bagi masyarakat yang ingin menanam sayuran tetapi masih terbatas masalah lahan. Ini adalah konsep metode pertanian yang bisa kita terapkan di daerah perkotaan yang lahannya sangat terbatas. Nah, yang hari ini kami akan tanam adalah sayuran sawi, yaitu pakcoy. Nah, bagaimana cara penanaman sawi ini? Sangat mudah sekali. Pertama, ini adalah media pot yang sudah diberikan media tanah dan juga menggunakan pupuk kohe. Ini perbandingannya masih berbanding 1:1. Setelah tadi tanah dengan kohe itu dicampur supaya rata, lalu kita tinggal masukkan ke dalam media pot ini, dan setelah itu kita bisa memasukkan benih sayuran yang akan kita tanam. Bagaimana melakukan aplikasi penanaman sayurannya? Ini sudah saya siapkan. Jenis sayurannya, bijinya adalah biji sawi pakcoy yang ini. Nah, caranya adalah kita dengan cara melubangi bagian media ini dengan menggunakan alat yang sudah saya siapkan. Baik, setelah media tanah ini tercampur dengan kohe, selanjutnya kita masukkan ke dalam media pot ini, lalu kita bagian permukaannya diberikan lubang untuk memasukkan biji sawi pakcoy ini. Kita hanya menggunakan 3-4 biji benih saja, seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah benih masuk, kita tutup kembali dengan bagian yang tidak terlalu besar tetapi yang halus, supaya ketika dia berkecambah itu tidak terhalang, tetapi dia bisa tunas itu muncul tidak terganggu perkecambahannya. Kita lakukan secara terus-menerus sampai semuanya selesai. Nah, sahabat petani, kita di sini menyiapkan 2 instalasi atau 2 rak yang kita sudah siapkan. Di sini rak yang kita simpan adalah di teras sekolah. Ini kita memiliki 2 instalasi. Rencananya kita akan semua depan kelas ini akan diisi dengan rak-rak yang akan kita tanam menggunakan berbagai macam jenis sayuran. Tadi sebelah sana kita sudah selesai melakukan penyemaian, dan berikutnya kita ke instalasi yang kedua. Kita melakukan penyemaian dengan sayuran yang sama pula, yaitu sawi pakcoy. Sama caranya seperti apa yang sudah tadi dilakukan di awal. Kita hanya menanam 3-4 saja. Lakukan sampai semua selesai kita tanam. Jenis sawi ini sangat cepat sekali pertumbuhannya. Hanya 1 bulan sudah bisa kita panen. Kemarin kita menanam kangkung, itu hanya 3 minggu panen kangkung. Usia kangkung jauh lebih cepat daripada jenis sayuran sawi-sawian. Kita lakukan semua seperti ini. Saya yakin sahabat petani di luar sana yang memiliki masalah keterbatasan di lahan, sekali lagi urban farming merupakan metode pertanian yang bisa kita terapkan di daerah perkotaan yang mungkin lahan kita terbatas. Kita bisa menggunakan teras, balkon rumah, ataupun di samping rumah. Kita bisa melakukan menanam sayuran meskipun lahan sangat terbatas sekali. Inilah keunggulannya dengan sistem urban farming. Kemudian kita juga masih sistemnya adalah sistem kapiler, di mana kita tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari, karena bagian bawah kita sudah isi air, lalu kita juga memasukkan yaitu menggunakan kain panel. Tujuannya adalah ketika kita tidak melakukan penyiraman, air dengan sendiri akan diserap oleh akar ke atas permukaan, sehingga kita yang mungkin memiliki kesibukan di luar sana itu bisa
kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak mesti harus melakukan penyiraman setiap saat, tetapi kita cukup mengontrol saja sewaktu-waktu dikhawatirkan air yang ada di dalam pot ini kering atau habis. Maka ketika hal itu terjadi, kita cukup mengisi kembali air yang kosong tadi supaya terisi. Setelah itu kita cukup melakukan perawatan di bagian permukaan tanah ini dengan cara membersihkan gulma atau dengan cara mengeruk bagian permukaan ini supaya tidak keras bagian tanah permukaannya. Karena dengan seperti itu pertumbuhan tanaman sayuran kita akan jauh lebih subur dan tentu pertumbuhannya tidak terganggu. Ini adalah hari spesial, di mana hari guru nasional, tapi tetap saya konsekuen, tetap melestarikan lingkungan, memanfaatkan lahan yang terbatas sekalipun dengan cara menanam sayuran ini. Selain itu juga saya melibatkan siswa-siswi dengan secara tidak langsung kita memberikan edukasi kepada peserta didik kita untuk lebih empati, lebih peduli terhadap lingkungan. Harapan saya adalah mereka nanti ketika lulus, mereka bisa terjun di masyarakat sehingga sudah tertanam pada diri anak-anak itu supaya lebih peduli terhadap lingkungan untuk menjaga. Selain itu juga saya selalu menekankan kepada putra-putri di SDN Banjarsari 5 untuk selalu peduli terhadap lingkungan, terutama dalam hal sampah. Sehingga saat ini masyarakat melihat bahwa sampah itu suatu masalah, padahal ketika kita bijak dalam mengelola sampah, sebetulnya sampah itu bukan masalah, tetapi justru akan menimbulkan berkah bagi kita sendiri selama kita berkreatif untuk mengolah sampah itu sendiri. Hal ini saya lakukan, yaitu sampah tadi plastik bekas botol mineral ini kita gunakan sebagai pot sehingga jauh lebih bermanfaat daripada kita buang dan menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar kita. Tentu itu adalah sifat yang tidak baik kita lakukan, berbeda ketika kita manfaatkan dengan cara menggunakan media ini untuk menanam berbagai macam sayuran. Semoga petani di luar sana terinspirasi untuk melakukan metode pertanian yang saya tanamkan di SDN Banjarsari 5, yaitu sistemnya adalah kapiler. Kemudian kita juga mengusung temanya itu recycle, yaitu memanfaatkan sampah kembali untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat lagi. Selamat mencoba, salam petani hijau, petani yang luar biasa kreatif dalam memanfaatkan lahan meskipun terbatas. Selamat mencoba.